Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufira Suwardi dengan NIM 2203036 dari kelas A RMIK tahun 2022. Pada video ini saya akan membahas cara membuat dan mengolah database menggunakan MariaDB. Langkah-langkah ini akan membantu dalam membuat tabel untuk menyimpan data identitas pasien, pendaftaran, dan poliklinik. Langsung saja pada caranya. Yang pertama, kita buka exam terlebih dahulu. Baik, kalau kita klik pada bagian start, dan kita akan mengaktifkan MySQL. Langsung saja kita klik admin, kemudian masuk pada confirm. Yang pertama, kita membuat MariaDB terlebih dahulu. Baik, setelah itu kita mengecek database yang ada. Setelah itu kita akan menambahkan satu database, yaitu kelas A dengan NIM 2203036. Baik, sekarang kita cek apakah database tersebut sudah terdaftar dalam database yang ada. Baik, kelas A dengan NIM 2203036 sudah terdaftar. Langsung saja kita akan membuat tabel dalam database kelas A 2203036, yaitu yang pertama use tekan enter. Selanjutnya kita membuat tabel. Create table identitas buka spasi, lalu buka kurung, kemudian enter. Baik, kita akan memasukkan field-field yang akan kita tambahkan dalam tabel identitas pasien, yaitu yang pertama nomor RM, yang kita tambahkan varchar. Varchar itu jumlah huruf yang akan ditambahkan nanti pada tabel. Ya, nama. Selanjutnya tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, NIK KTP, agama, status, pekerjaan, alamat, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, suku, golongan darah, pendidikan terakhir, status masuk, nama kerabat atau penanggung jawab, hubungan dengan pasien, alamat kerabat, kode pos, jenis pembayaran, kemudian yang terakhir jenis pembayaran, dan kalau yang terakhir tidak perlu ditambahkan koma. Langsung saya tekan enter dan kita tutup dengan tutup kurung lalu titik koma, kemudian enter. Selanjutnya kita akan cek apakah field yang kita tambahkan sudah masuk dalam tabel identitas pasien atau belum, dengan cara des identitas pasien. Kita tekan enter. Baik, yang tadi 23 field yang kita tambahkan tadi sudah masuk dalam tabel identitas pasien. Jika kita ingin menambahkan seperti nomor BPJS, maka caranya sebagai berikut. Alter tabel identitas pasien, ADD, nomor BPJS, varchar, lalu titik koma, kemudian tekan enter. Baik, sekarang kita cek apakah nomor BPJS yang kita tambahkan sudah masuk dalam tabel identitas pasien dengan cara des identitas pasien dan titik koma, kemudian tekan enter. Baik, nomor BPJS yang kita tambahkan tadi sudah masuk dalam tabel identitas pasien. Selanjutnya kita akan membuat tabel kedua, yaitu tabel pendaftaran. Caranya cek
tabel pendaftaran, terus spasi, buka kurung, kemudian tekan enter. Yang pertama, nomor rekam medis varchar, kemudian diagnosa awal varchar, kemudian poli tujuan varchar, kemudian DPJP varchar, kemudian tanggal kunjungan varchar, kemudian vaskes rujukan varchar, kemudian nomor save varchar, dan ini yang terakhir tidak usah dipakai koma, lalu kita tekan enter, kemudian tutup kurung dan titik koma. Mari kita akan mengecek apakah data tersebut sudah terdaftar. Yes, pendaftaran. Baik, 7 field yang kita tambahkan tadi sudah terdaftar dalam tabel pendaftaran. Jika kita ingin menambahkan, maka lakukan seperti tadi, yaitu alter tabel pendaftaran, add nomor antrian varchar, kemudian tekan enter. Lalu kita cek apakah nomor antrian sudah terdaftar dalam tabel pendaftaran dengan cara yes pendaftaran. Baik, nomor antrian sudah terdaftar dalam tabel pendaftaran. Selanjutnya kita akan membuat tabel poliklinik. Oke, tabel poliklinik. Tekan enter, kemudian nomor rekam medis varchar, diagnosa utama varchar, kemudian hasil pemeriksaan varchar lagi, kemudian tindakan varchar lagi, kemudian pemeriksaan penunjang varchar. Lalu yang terakhir jangan ditambahkan koma, lalu tekan enter, kemudian tutup dengan seperti ini, kemudian klik titik koma dan tekan enter. Nah, selanjutnya kita cek apakah sudah file-file yang ditambahkan sudah terdaftar dalam tabel poliklinik atau belum. Yes, poliklinik. Nah, 5 file yang kita tambahkan tadi sudah berada dalam tabel poliklinik. Nah, selanjutnya kita ingin tambahkan yaitu resep obat. Langsung saja kita akan tambahkan dalam tabel tersebut, alter tabel poliklinik add resep obat varchar, kemudian titik koma dan tekan enter. Baik, kita akan mengecek apakah resep obat sudah terdaftar dalam tabel poliklinik atau belum dengan cara des poliklinik. Baik, resep obat sudah terdaftar dalam tabel poliklinik. Selanjutnya kita akan mengecek beberapa tabel yang sudah kita masukkan dalam tabel kelas A dengan link 220336, yaitu dengan cara show tables, lalu tekan enter. Tabel dalam kelas A dengan link 220336 yaitu ada identitas pasien, pendaftaran, dan poliklinik. Selanjutnya kita akan mengisi data dalam tabel identitas pasien terlebih dahulu, yaitu kita munculkan terlebih dahulu data-data file-file yang akan kita tambahkan dalam data identitas pasien. Selanjutnya kita akan mengisi file-file tersebut, yaitu dengan cara insert info identitas pasien files. Kemudian kita akan masukkan nomor rekam medis. Kita akan masukkan nomor rekam medis yaitu 00. Baik, tunggu sebentar. 0001. Itu kita lanjutkan dengan nama. Terlebih dahulu kita masukkan kode seperti ini. Kemudian nama Andi Wijaya, kemudian tempat lahir Makassar, kemudian tanggal lahir 1985, bulan 3, tanggal 14, kemudian setelah itu jenis kelamin laki-laki, nomor HP, kemudian nomor KTP, kemudian agama, kemudian statusnya sudah menikah, pekerjaan pegawai swasta, setelah pekerjaan, alamat Jalan Ahmad Yani, Provinsi Sulawesi Selatan,
Kota Makassar, Kecamatan Panakukang, suku Bugis golongan darahku pendidikan terakhir S1, status masuk dengan datang sakit, nama kerabat Ani Wijaya, hubungan dengan pasien istri, kemudian alamat kerabat Jalan Ahmad Yani, kerabat kode pos, kemudian pemilik insamairan apa, BPJS, kemudian nama BPJS-nya, kemudian kita akhiri dengan tanda petik atas, lalu tutup kurung, kemudian titik koma, dan tekan enter. Nah, baik, kita sudah mendapatkan data untuk file pada tabel identitas pasien. Saya akan melihat apakah data tersebut berhasil ditambahkan atau belum dengan cara select from identitas pasien. Itu kalau itu. Baik, yang tadi kita telah mengisi data-data dalam tabel identitas pasien sudah terdaftar. Selanjutnya kita akan membuat 10 data-data untuk tabel identitas pasien. Baik, langsung saja kita akan menambahkannya dengan cara seperti tadi, insert saja 000002, kemudian nama Dewi Sartika, kemudian Sulawesi Selatan. Selanjutnya Kota Makassar, Kecamatan Panakukang. Selanjutnya suku Makassar, selanjutnya golongan darah A, pendidikan terakhir S2, selanjutnya status masuk rujukan, selanjutnya nama kerabat Budi Santoso, hubungan dengan kerabat suami pasien, alamat kerabat Jalan Urip, kode pos, jenis pembayaran BPJS dengan nomor BPJS-nya, baik. Setelah itu kita tekan tutup tanda kutip, lalu tutup kurung, kemudian sebentar, tutup kurung, lalu koma, lalu buka kurung, kemudian tanda kutip pembuka. Dilanjutkan dengan nomor berikutnya, yaitu 0003 dengan nama Joko Susilo, tempat lahir di Bone, lahir pada 1982, bulan 10, tanggal 22, laki-laki, nomor HP 08
KTP, nomor KTP, setelah itu agama Islam, status menikah, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Petarani, Sulawesi Selatan, Makassar, Panakukang, suku Jawa, Mandara B, pendidikan terakhir S1, status datang sakit. Penanggung jawabnya Siti Rahma, status dengan pasien, istri, alamat kerabat Jalan Petarani, kode pos, pembayaran BPJS, nomor kartu. Baik, kita akan mengecek apakah yang kita isi tersebut, data yang kita isi sudah berhasil ditambahkan dalam tabel identitas pasien atau belum, dengan cara masukkan tanda petik, tutup kurung, lalu menggunakan enter. Selanjutnya kita akan mengecek tabel yang sudah kita isi. Baik, sudah terdaftar, langsung saja kita buat seterusnya sampai dengan 10 data. Baik, kita sudah membuat data dari identitas pasien. Sekarang kita akan mengecek apakah 10 data yang saya tambahkan tadi sudah berada dalam tabel identitas pasien. Kemudian selanjutnya kita akan membuat, yaitu mengisi data pada tabel pendaftaran. Langsung saja kita cek terlebih dahulu file-file yang berada dalam data pendaftaran atau tabel pendaftaran. Itulah file yang berada dalam tabel pendaftaran dan kita akan membuat datanya. Karena tadi kita sudah membuat data-data 10 data untuk tabel identitas pasien yang ini, dan sekarang kita akan membuat 10 data dalam tabel pendaftaran. Yang pertama nama Kamis, kedua diagnosa awal, yang ketiga poli tujuan yaitu poli jantung, DPJP-nya DR Ahmad, Dr. Ahmad. Selanjutnya tanggal kunjungan 2024 07 tanggal 10. Kemudian vaskes rujukan yaitu Puskesmas Panakukang. Kemudian selanjutnya nomor SEP. Kemudian nomor antrian 01. Selanjutnya kita dengan dan enter. Kita akan cek apakah data yang kita tambahkan sudah terdaftar dalam tabel pendaftaran atau belum, dengan cara baik, sudah ada. Selanjutnya kita buat untuk 10 data dalam tabel pendaftaran. Baik, saya sudah membuat 10 data dari tabel pendaftaran. Sekarang kita cek apakah data tersebut sudah terdaftar dalam tabel pendaftaran, yaitu dengan cara baik,
10 data yang kita tambahkan tadi sudah masuk dalam tabel pendaftaran. Selanjutnya kita akan membuat data dalam tabel poliklinik, yaitu dengan cara kita lihat dulu apa saja field yang terdapat dalam tabel poliklinik. Selanjutnya, yang pertama nomor rekamnya 1. Selanjutnya diagnosa utamanya hipertensi. Selanjutnya hasil pemeriksaan tekanan darah tinggi 170 sampai 110 mmHg. Kemudian pemeriksaan penunjangnya EKG dan tes darah. Resep obatnya amlodipin 5 mg sekali sehari. Setelah itu kita tutup. Baik, saya sudah membuat 10 data dari tabel pendaftaran yang memuat 6 file. Langsung saja kita mengecek apakah data yang kita tambahkan sudah masuk dalam tabel pendaftaran atau belum, yaitu dengan cara select from poliklinik. Kita ganti dengan select from poliklinik. 10 data yang kita tambahkan tadi sudah masuk dalam tabel poliklinik dengan jumlah file 6. Langsung saja kita mengecek data-data yang kita tambahkan dalam tabel identitas pasien pendaftaran dan poliklinik. Baik, inilah hasil dari data-data yang saya masukkan tadi dalam tabel identitas pasien pendaftaran dan poliklinik yang membuat 10 data. Masing-masingnya terdapat file-file yang berada pada tabel masing-masing, yaitu seperti from identitas pasien, selanjutnya from pendaftaran, dan from poliklinik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dengan ini saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.